Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang kali memperingatkan kepada kita tentang perihal yang namanya kematian, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam surah Yasin yang kita bacakan, ada di akhir ayat atau di akhir surah, Allah menyatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat? Apakah manusia tidak merenungkan? Anna khalaqnahu min nutfatin, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari setetes mani. Awalnya kita tidak ada, kemudian kita ditakdirkan untuk lahir ke dunia. Dari kecil besar sampai batas waktu yang ditetapkan, kemudian kita kembali kepada. Cuman Allah menggarisbawahi di sini bahwa manusia diciptakan dari setetes mani. Fa idzan huwa khasimun mubin, setelah dia besar, dia kuat, dia merasa pintar, kemudian dia menjadi pembangkang. Dia lalai dari mengingat Allah, dia jauh dari perintah Allah. Wa daraba lana masalan nasihatah. Mereka menggunakan logikanya, akal pikirannya, bahwa mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka berkata kalau orang sudah mati ya mati, tidak ada orang mati hidup kembali. Begitu alasan-alasan mereka. Apa jawaban Allah? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah yang menjadikan kamu ada, sebelumnya kamu tidak ada. Ansha'akum, Allah menciptakan kalian dari kecil sehingga menjadi dewasa, kemudian remaja, tua, kemudian dipanggil kembali. Allah yang membentuk kamu. Maka wa huwa bikulli khalqin alim, tentu dia lebih mudah lagi membangkitkan manusia ketika dia telah kembali. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, al-mautu wahidun, al-mautu wahidun wal asbabu mutanawwi'atun. Yang namanya kematian itu satu macam. Apa itu? Mati adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Bahwa kita mati ya, mengapai anda mulai nyawa lapus nyawa. Sisara nyawa anak turunna disana mati. Adapun sebabnya kematian itu bermacam-macam. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa si A akan meninggal sakit, si B akan meninggal kecelakaan, si C akan meninggal berbagai macam sebab yang disebabkan oleh takdirnya sendiri. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, awal mulanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan manusia, Allah menciptakan sebelumnya makhluk yang bernama Malakul Maut, Israel. Malaikat Israel ini ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Maka malaikat Israel keberatan. Dia protes dengan alasan bahwa ya Allah, kalau saya mencabut nyawa setiap anak Adam, maka tentu saya akan dimaki-maki bapaknya, mamanya, istrinya, anak-anaknya. Boleh bomi di Malakul Maut nala bomi gindo nala bomi papa boleh bomi di Malakul Maut nala bomi anak anak nalo buat pisah Maka ya Allah, alangkah celakanya saya kalau saya dimaki oleh semua manusia yang saya cabut nyawanya. Apa kata Allah? Jangan khawatir wahai Malakul Maut, engkau akan dilupakan manusia meskipun engkau yang mencabut nyawanya, tapi tanya asa kamu nasaku meninggal di kacau. Kenapa meninggal? Kecelakaan. Meninggal di kacau, kenapa? Nasrani jantung. Orang tidak mengatakan bahwa meninggal di kacau nah cabut nyawa nama rumah, tapi yang disebut sebab kematiannya. Jadi itulah kenapa setiap manusia itu berbeda sebab-sebabnya. Tapi intinya dia meninggal nasawan alam di ajaan. Adapun kata manusia bahasa kata umpamanya dah mampu bahasa ini.
Jangan kita meletakkan dalam pikiran kita peluang untuk berurusan kepada Allah SWT. Apa yang Allah pikirin dan mengatakan mempelajari Allah yang mengadakan dan Allah yang meniadakan. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, fa inna lahu tabtahu babas syaitan. Masih mata mawango tendai benenge nareko. Andai kata umpamanya itu akan menjadi pintu di mana syaitan akan membuat kita tidak menerima takdir Allah. Ibadah yang paling tinggi adalah menerima takdir Allah. Apa nama ti anak dia? Apa nama anak? Apa nailo iku ngana. Makanya ketika kita mengunjungi orang yang sudah dalam kondisi sekarat, apa perjuangan nama orang puang. Kalau baik baginya engkau mengambil nyawanya, alam itu dipatarung kuat. Tapi jika hidupnya lebih berarti, hidupnya lebih baik, menambah awalnya, menambah kebaikannya, panjangkan umurnya, sembuhkan penyakitnya. Apa artinya? Bahwa kita serahkan kepada Allah, macuai balagan, kembali kepadanya, itu tentu lebih baik. Kenapa? Karena dia berkurang dosa, tidak setengah kita masih berkurang banyak maksiat dan seterusnya. Jamaah takziah rahimahullah. Terakhir, di dalam surah Al-Baqarah juz 3, Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Suatu ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Inna basadarana mubatu mati. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim sedang jalan-jalan di pinggir laut. Dia lihat ada seekor himar yang sudah mati membusuk di pinggir laut. Dia lihat bangkai himar itu. Ketika air pasang, datanglah binatang laut, ikan-ikan, udang-udang, kepiting, nandejo, bangkai himar. Ketika surut air pasang, datang lagi binatang-binatang darat. Boleh nasu, boleh macan, datang berbagai macam binatang-binatang yang memakan bangkai itu. Maka dalam pikiran Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Ada nih bangkainya nabawa ke laut, ada nih bangkainya masuk di paruh burung gagak, ada yang masuk di perut ikan. Bagaimana caranya Allah membangkitkan itu? Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim awalam tu'min. Ibrahim, kamu bertanya bagaimana caranya engkau membangkitkan yang telah mati? Awalam tu'min, apakah kau tidak yakin bahwa Allah itu menghidupkan dan mematikan? Nabi Ibrahim berkata, bala walaki yatumainna qalbi. Tidak ya Allah, saya yakin engkau maha menghidupkan dan mematikan. Tapi dengan melihat kuasamu, engkau menghidupkan yang mati, maka liyatma'inna qalbi, membuat hati saya menjadi tenang. Qala fahud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. 4 ekor burung, ambil, kemudian potong, cincang-cincang, satukan dagingnya dan pegang masing-masing kepalanya. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka panggillah burung itu tadi yang sudah cincang-cincang satu persatu. Maka dalam tafsir itu dijelaskan, Nabi Ibrahim melihat dengan kepalanya bagaimana burung yang sudah hancur di blender itu kembali mencari kepalanya yang masih utuh. Apa maknanya jemaah sekalian yang sama berbahagia? Dengan banyak menghadiri kematian, dengan banyak menghadiri takziah dan tahlilan, seharusnya menambah ketentraman, ketenangan jiwa kita bahwa nama Tuhan kita. Yang mati bukan orang sakit, yang mati itu dalam di ajalan. Tidak orang meninggal karena penyakit, tidak ada di dokter yang mati. Mati itu kan di dokter. Dan
Hendak mati itu warnanya, ya tidak ada orang meninggal di Palestina dengan Israel. Apa betulnya bahwa dengan banyak menghadiri kematian bahwa memberikan peringatan kepada kita makna lagu ini bertaruna pengatara qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kita menghindar menjauh berusaha bagaimana kita tidak mati, fa innahu mulaqikum. Kematian itu yang datang menjemputmu. Allah memberikan tanda-tanda. Dia misalnya tanda kematian, cuma tanda-tanda ini kadang kita menyadarinya, kadang kita tidak menyadarinya. Apa dia tanda iya? Seperti tanda alam, ya bisa itu makna ulangnya. Kenapa? Ada angin kencang, ada awan gelap dan seterusnya. Cuman kadang kita tidak sadar, turun hujan, padahal kan dari tadi sudah ada tandanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia sebagai orang yang beriman, maka kita harus siap kapanpun dimanapun untuk menghadapi yang namanya kematian. Cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Minallahil musta'an wal iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.